Shalom, Puji Tuhan, hari ini saya bersyukur bisa melanjutkan acara kesaksian hidup saya ke-21 di channel Bukit Sion. Semua ini atas kemurahan Tuhan. Ya, kita semua saat ini yang mendengarkan acara ini diberkati oleh Tuhan dalam segala aspek hidup kita, amin. Karena penyertaan Tuhan sempurna atas kita semua yang sedang menonton acara ini dimanapun juga saudara berada, saudara dikasihi Tuhan. Amin. Kita semua dikasihi Tuhan. Ya, oleh karena karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita, kita boleh ya selalu ya sehat ya, selalu diberkati ya, keluarganya, usahanya dan lain-lain. Amin. Sebelum saya memulai acara ini ya, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, hamba menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Pakailah hamba-Mu ini sebagai alat-Mu, sehingga apa yang ingin Kau sampaikan pada kami semua dimanapun berada dapat kami terima dengan baik dan dapat kami mengerti, dan biarlah Kau mampukan kami mempraktekkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari, karena iman tanpa perbuatan telah sia-sia. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Di kesempatan yang indah ini ya, saya akan membahas tentang kisah Rut ya. Jadi sudah sering kita mendengar kisah Rut ini ya, tapi tidak ada salahnya Tuhan mengingatkan kita kembali ya tentang kisah Rut ini, di mana kita boleh belajar dari kisah Rut ini. Ada pesan Tuhan ya yang harus kita perhatikan. Jadi judulnya ya, temanya yaitu ada jalan keluar. Ya. Di saat yang seolah-olah sudah semua pintu tertutup, bahkan jendela pun tertutup ya, masih ada jalan keluar. Amin. Itu pesan Tuhan hari ini ya. Kita ambil dari kisah kehidupan Rut. Ya, jadi kita belajar ya dari kisah kehidupan Rut ini, bahwa di saat yang hopeless pun atau tidak ada harapan menurut kacamata jasmani kita, seolah-olah kita tidak punya masa depan ya, tidak punya harapan lagi karena sesuatu hal, percayalah ya bahwa masih ada jalan keluar. Amin. Jangan tergoda oleh iblis ya, jangan tergoda oleh tipu daya iblis. Wah sudah, tidak ada jalan keluar, sudah menyerah saja, bunuh diri saja, tengking dalam nama Yesus ya. Anak-anak Tuhan ya sudah diberi jaminan oleh Tuhan. Ini yang ngomong bukan saya ya, ini yang ngomong Tuhan. Ada jalan keluar di saat tiada jalan keluar. Amin. Oke, jadi kita belajar dari kehidupan Rut, di mana ya kisah Rut ini kita belajar tentang yang pertama iman dan kepatuhan, yang kedua tentang kesetiaan, yang ketiga tentang kemurnian, yang ketiga saya ulang tentang apa? Kemurnian. Yang keempat tentang kasih. Ya, saya ulang ya. Jadi kisah Rut ini ada pesan Tuhan. Kita harus ingat ya. Ya, kita harus ingat akan iman dan kepatuhan kita. Itu berharga di mata Tuhan. Kita harus ingat kesetiaan kita pada Tuhan, itu berharga di mata Tuhan. Kita harus ingat kemurnian kita atau kekudusan kita. Ya, itu berharga di mata Tuhan. Kita harus menjaga kemurnian kita, kekudusan kita. Amin. Kita harus menjaga kasih kita pada Tuhan dan sesama. Ya, itu kasih yang mula-mula ya. Hukum kasih itu ya. Jadi kasih pada Tuhan Yesus dan kasih pada sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu pesan Tuhan hari ini yang harus kita praktekkan ya. Tidak hanya kita mengerti, tapi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya kasih garis besar ya tentang cerita kisah tentang Rut ini ya, dimana Rut ini adalah
menantunya Naomi. Jadi Ruth ini orang Moab atau dari bangsa Moab. Jadi Naomi ini punya 2 menantu perempuan, yaitu Orpa dan Ruth, ya. Dimana anak laki-lakinya ya ada 2 juga yang bernama Mahlon dan Kilion. Suaminya bernama Elimelek. Ya, jadi diceritakan di sini ya, di zaman hakim-hakim itu terjadi kelaparan ya, sehingga yang asalnya keluarga Naomi ini kaya ya, akhirnya mengalami kemerosotan ekonomi gitu ya. Akhirnya tidak kaya lagi ya si Naomi ini. Jadi orang biasa, bahkan cenderung jadi orang istilahnya zaman sekarang ini menengah ke bawah gitu ya. Jadi sudah keadaannya itu, keadaan ekonominya itu jatuh ya. Suaminya Elimelek ini juga meninggal ya. Disusul oleh kedua anaknya ini juga meninggal ya. Jadi tinggal Naomi dan kedua menantu perempuannya ini, yaitu Orpa dan Ruth. Diceritakan di sini ya, setelah Naomi hancur ya, tidak punya apa-apa lagi, suami dan anak nggak punya ya, harta benda juga nggak punya, seolah-olah hopeless ya, tidak punya masa depan. Ini ujian bagi kedua mantunya ini, mau ikut Naomi yang hopeless ini atau kembali ke Moab. Karena Ruth dan Orpa ini orang Moab. Ya. Tapi ada kejadian yang luar biasa ya di kisah Ruth ini, di mana Ruth itu tetap terpaut atau memutuskan untuk tetap tinggal bersama Naomi ya. Maksudnya di mana Naomi berada, di situ Ruth berada, gitu maksudnya, terpaut ya. Jadi kita bisa lihat di ayat 14 ya, Ruth 1 ayat 14. Mari kita baca dulu ya, pelan-pelan ya, supaya kita mengerti apa arti terpaut. Ruth 1 ayat 14. Saya bacakan ya. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Ruth tetap terpaut padanya. Amin. Ya, jadi terpaut ini ya dalam pembacaan kita hari ini ya, terpaut itu artinya itu tidak bisa dipisahkan lagi. Ya. 2 menjadi 1, sudah merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan lagi. Itu arti terpaut ya di ayat 14 ini. Jadi ini mengingatkan kita ya akan kejadian 2 ayat 24 ya, di mana sebuah keluarga ya, pasangan suami istri itu bukan lagi 2 melainkan 1. Ya, itu Tuhan mengingatkan kembali akan pentingnya keutuhan sebuah rumah tangga ya, dari kata terpaut ini. Tuhan mengingatkan kita di Kejadian 2 ayat 24, di mana suami istri itu bukan lagi 2 melainkan 1. Kita baca sebentar ya Kejadian 2 ayat 24 supaya kita lebih dikuatkan imannya ya. Saya bacakan ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Ya, itu arti satu daging, itu artinya terpaut ya. Ini Naomi dan Ruth ini juga terpaut satu dengan yang lain. Ya, jadi terpaut secara ikatan batin gitu ya. Jadi ikatan batinnya antara Naomi dan Ruth ini sungguh kuat, sehingga tidak terpisahkan oleh apapun juga ya. Jadi berbeda dengan Orpa ya. Kalau Orpa ini
tidak kuat ya, tidak bisa bertahan ya, dia masih bimbang dan ragu ya untuk mengikuti Naomi ya. Dengan keadaan Naomi yang hancur seperti itu, mungkin Orpa juga khawatir ya dan takut nanti kalau ikut Naomi bagaimana masa depannya ya. Sering ya itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kekhawatiran dan ketakutan itu mendahului kenyataan ya. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Kekhawatiran dan ketakutan itu ya, itu melemahkan iman kita ya. Harusnya iman itu mendahului kenyataan, bukan kekhawatiran dan ketakutan mendahului kenyataan. Itu kadang itu bisa membuat kita mengambil keputusan yang keliru ya, sehingga akibatnya juga bisa fatal karena dicekik oleh kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan ya. Kekhawatiran dan ketakutan boleh kalau wajar, tapi kalau sudah berlebihan, over, itu tidak sesuai firman Tuhan. Ya, sekali lagi, ketakutan dan kekhawatiran jangan mendahului kenyataan. Ya, iman pada Tuhanlah yang mendahului kenyataan. Artinya itu kita percaya ya, masa depan kita itu indah di tangan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah bagi kita yang percaya padanya. Amin. Jangan khawatir ya, Tuhan itu sanggup ya merubah kutuk menjadi berkat. Merubah segala kutuk ya. Kutuk itu kan macam-macam. Segala kutuk itu bisa dirubah menjadi berkat, apalagi cuma masalah ya, pergumulan, masa depan itu ringan bagi Tuhan ya. Itu kecil bagi Tuhan. Tuhan sanggup ya memberi masa depan yang indah bagi kita, yang cerah bagi kita. Amin. Jadi kita di tema hari ini yang berjudul Ada Jalan Keluar, itu artinya kita itu harus percaya ya bahwa pasti ada jalan keluar bagi orang yang percaya dan mengandalkannya, karena Tuhan itu sanggup ya mengubah segala kutuk menjadi berkat. Apalagi cuma masalah pergumulan kita, masa depan kita itu kecil bagi Tuhan. Amin. Ya, asal kita taat dan setia padanya ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, itu pasti ada jalan keluar asal kita taat dan setia pada Tuhan. Amin. Jadi kita belajar ya dari kisah Rut ini. Jadi Rut itu tetap ya setia mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem ya. Jadi di tengah jalan si Orpa ini pamitan ya, tidak jadi ikut Naomi ke Bethlehem tapi kembali ke Moab. Tetapi Rut ini tetap setia ya, tetap terpaut ya dengan Naomi, mengikuti Naomi ke Bethlehem ya. Jadi kesetiaan kesetiaan Rut pada Naomi ini juga perlu kita teladani ya. Kita harus setia ya pada pasangan kita, pada orang tua kita ya. Tidak hanya di saat suka saja ya kita setia pada pasangan kita, pada orang tua kita, tapi pada saat jatuh pun, pada saat hancur pun ya, kita harus tetap setia pada pasangan kita, pada orang tua kita. Amin. Itulah teladan yang harus kita perhatikan di sini ya, di mana Rut itu setia meskipun Naomi dalam keadaan hancur tanpa masa depan ya. Rut ini tetap setia mendampingi Naomi, bahkan mungkin kalau sakit juga merawatnya. Itu luar biasa ya, merawat orang yang hancur itu berharga di mata Tuhan ya. Jarang ada orang mau ya mengikuti orang yang hancur, merawat orang yang hancur ya. Biasanya itu ya merawat orang yang berada, yang punya harta melimpah, itu dirawat ya, diikuti. Biasanya seperti itu kebanyakan. Kalau tidak punya apa-apa, hancur ya, biasanya itu sudah ditinggalkan. Apalagi merawat
Ya, sudah ditinggal, tak mau tahu, tak mau tanggung jawab. Itu kebanyakan kehidupan di dunia ini seperti itu. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita untuk setia, ya, pada orang yang hancur, siapapun itu. Ya, kita harus setia. Jadi jangan meninggalkannya. Justru di saat orang itu hancur, kita harus mendampinginya, memperhatikannya, merawatnya dengan sepenuh hati. Seperti Ruth ini. Meskipun Naomi tidak sakitan, tidak sakit-sakitan ya, tapi dia tetap setia menemani Ruth. Saya percaya kalau Ruth ini misalnya sakit, ya, itu pasti dirawat dengan sepenuh hati oleh Ruth ini. Ya. Jadi Ruth ini akhirnya ya diberkati oleh Tuhan karena karakternya yang bagus ya, dan dia menganggap Allahnya Naomi itu Allah dia. Ini poinnya ya. Jadi Ruth itu percaya dan tahu pasti bahwa Allahnya Naomi ini Allah yang penuh kasih setia, Allah yang luar biasa, ya, Allah yang memelihara Naomi dan dirinya. Meskipun keadaan hancur seperti itu, dia ke Bethlehem juga tidak tahu nanti seperti apa di Bethlehem, tapi dia percaya penyertaan Tuhan sempurna karena dia percaya Allahnya Naomi itu Allah yang luar biasa, ya. Oleh karena itu Tuhan memilih Ruth, ya, dan pilihan Tuhan itu jatuh pada Ruth, ya, karena Ruth jadi punya iman yang kuat ya pada Allahnya Naomi tadi. Jadi Ruth beroleh karunia Tuhan, luar biasa ya. Dan Ruth akhirnya dipulihkan, Naomi juga dipulihkan keadaannya ya. Jadi punya masa depan yang indah, di mana Ruth akhirnya bertemu dengan Boaz ya, dan menikah dengan Boaz, akhirnya mempunyai keturunan yang bernama Obed ya. Dari keturunan Obed itu lahirlah ini ya, siapa? Isai ya. Dan Isai ini memperanakkan Daud ya, sampai akhirnya dari keturunan Daud ini lahirlah Tuhan Yesus dari keturunan Ruth dan Boaz ini. Luar biasa ya. Jadi Tuhan memulihkan keadaan Ruth ya, dan sanggup merubah bangsa Moab yang sempat dikutuk oleh Tuhan ya. Meskipun Ruth ini dari bangsa Moab, tapi Ruth ya tidak terikat oleh kutuk lagi karena dia beroleh karunia Tuhan. Dia malah kutuk dirubah menjadi berkat yang luar biasa. Jadi itulah ya gambaran bahwa Tuhan itu sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Itu dapat kita lihat di Ulangan 23 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama ya, Ulangan 23 ayat 5. Saya bacakan ya. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Amin. Saya ulang ya. Ulangan 23 ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Amin. Ini sungguh ayat yang luar biasa, menguatkan iman kita semua ya, bahwa kita ini dikasih Tuhan. Kasih setianya Tuhan itu tidak terbatas, kekal. Meskipun kita sempat tidak setia ya, sempat menjengkelkan Tuhan ya, sempat mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia pada kita dengan kasih setianya yang tak terbatas. Amin. Itulah ya. Jadi kasih Tuhan ya itu selalu berdampingan dengan setia Tuhan.
Ya, jadi kasih Tuhan dan setia Tuhan itu tidak bisa dilepaskan, dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Merupakan satu kesatuan. Kalau ada kasih, ada setia. Ada setia, ada kasih. Itulah Tuhan kita. Karena Allah itu kasih. Ya, dan kasihnya itu setia. Kalau manusia kan kadang-kadang itu tidak setia ya. Ada yang di pertengahan gitu ya, awalnya setia, di pertengahan atau di ujung-ujungnya itu akhirnya nggak setia ya. Itu manusia. Kalau Tuhan itu terlalu setia ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melepaskan kita setitik pun. Karena kasih setia Tuhan itu kekal bagi kita, amin. Luar biasa, kita bersyukur ya mempunyai Tuhan Yesus yang penuh kasih setia ya pada kita. Meskipun kita ini sering membuat Tuhan itu ngelus dodo, mungkin ya bahasa Jawanya itu, melihat tingkah pola kita ya. Kadang itu kita tuh sudah tahu tidak boleh, sudah tahu itu mendukakan hati Tuhan, tetap dilakukan. Ya, itu namanya bahasa Jawanya jarak. Ya, tapi Tuhan tetap setia ya, menunggu kita untuk bertobat. Ya, setia mengasihi kita ya, setia mengampuni kita. Berapa kali kita diampuni Tuhan tak terhitung ya. Setiap kali kita jatuh dalam dosa ya, kita sadar, itu mujizat loh ya. Kalau kita menyadari dosa kita, kita mau bertobat, itu mujizat. Dan itu karunia dari Tuhan. Kalau kita sampai sadar akan dosa kita, itu karunia loh. Karena ada orang yang tidak sadar-sadar sampai mati, dia tidak sadar akan dosanya itu loh. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kita ini berbuat dosa, terus dosa kita dibongkar ya, dosa kita disadarkan kita akan dosa kita ya, terus kita bertobat, itu karunia loh dari Tuhan. Kita bersyukur ya, kita bertobat lebih awal ya, kita bertobat lebih dini, itu mujizat juga ya. Jadi itulah pesan Tuhan, bahwa kita harus mempertahankan iman kita ya. Jangan kehilangan iman apapun yang terjadi. Dan kita belajar tentang bangsa Moab ini ya, sedikit ya. Jadi kita harus tahu ya, bahwa bangsa Moab ini bangsa yang tidak berkenan ya di hadapan Allah. Karena kita tahu ya kisahnya ya. Jadi bangsa Moab ini kan keturunan dari Lot dan kedua anaknya itu ya. Jadi dianggap suatu bangsa yang tidak bermoral dan tidak punya etika ya. Karena perkawinan antara anak dan ayah dan anak perempuannya. Oleh sebab itu bangsa Moab ini bangsa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Dapat kita baca ya di Kejadian 19 ayat 31 sampai 37 ya, dan di Bilangan 21 ayat 29, dan di Ulangan 23 ayat 3 ya. Itu kita bisa belajar tentang bangsa Moab ini lebih jelas ya. Tapi Rut ini ya dari bangsa Moab, tapi beroleh karunia ya, karena Rut ini bertobat ya, dan dia percaya pada Allahnya Naomi. Akhirnya dia ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh ya. Ada pertobatan dari Rut ini, dari bangsa yang terkutuk, akhirnya diberkati luar biasa ya. Jadi itu merupakan gambaran di mana jika kita mau bertobat, Tuhan itu sanggup merubah ya keadaan kita ya, menjadi lebih baik ya, diubahkan ya kesehatan kita ya, keluarga kita ya, usaha kita ya, kita diberi kekuatan ya, kita diberi segala kecukupan ya oleh Tuhan
kalau kita bertobat dan kita dibebaskan dari segala ikatan kutuk dosa. Ya, asal kita mau bertobat. Karena itu pentingnya ya pertobatan itu, supaya kita dipulihkan. Dan selalu ada jalan keluar kalau kita bertobat. Ya, anak-anak Tuhan yang sudah mengikut Tuhan sungguh-sungguh jangan khawatir. Ya, yang sudah bertobat, kalau dulunya masa lalunya itu punya cerita yang kelam, punya cerita yang amburadul, sekarang sudah bertobat, bersyukur. Ya, itu karunia. Ya, kita harus menjaga karunia Tuhan tersebut. Saat kita sudah bertobat, kita harus menjaga kekudusan kita, kesucian kita hari demi hari. Ya, kita harus menjaga. Kalau kita sudah bertobat, jangan kembali ke kubangan lagi, nanti kotor lagi ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan kita, kesucian kita, kekudusan kita itu harus kita jaga. Ya, karena kita sudah beroleh karunia. Saat kita bertobat, itu karunia. Kita harus bersyukur. Caranya bagaimana? Ya, kita jaga. Ya. Kita jaga kekudusan kita. Ya. Kesucian kita yang sudah Tuhan berikan. Saat kita bertobat kan kita sudah dikuduskan lagi ya, disucikan lagi, itu kita jaga, jangan dikotori lagi. Ya, kayak saya ajak ya untuk belajar ya, untuk menaikkan doa, untuk melepaskan kuasa atau ikatan kutuk. Ini hanya contoh ya, tidak harus seperti ini, bisa saudara ubah sendiri kata-katanya ya. Contohnya sebegini, kalau doa untuk melepas kuasa kutuk. Aku tidak terikat lagi oleh kutuk apapun. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Haleluya, amin. Ya, itu doa untuk contoh doa untuk melepas kuasa kutuk. Saya ulang ya. Aku tidak terikat lagi oleh kutuk apapun. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Haleluya, amin. Ya. Jadi itulah ya pesan Tuhan hari ini, jangan khawatir ya. Pasti ada jalan keluar. Meskipun kita dulu masa lalu kita pernah mengambil keputusan yang salah sehingga berakibat fatal ya. Asal kita mau bertobat, Tuhan sanggup mengubah menjadi baru. Ya, yang lama sudah diubah menjadi baru, yang hilang digantikan, yang hancur diutuhkan lagi. Jadi jangan melihat ke belakang, kita melihat hari ini dan hari esok. Ya, Tuhan sanggup memberi yang baru. Yang lama sudah jangan dilihat lagi, nanti jadi tiang garam seperti istri Lot. Ya, jadi Tuhan tidak ingin kita melihat ke masa lalu kita yang amburadul, yang penuh dengan dosa ya. Itu sudah di close sama Tuhan, sudah tidak diingat-ingat lagi dosa-dosa kita di masa lalu oleh Tuhan, sudah diampuni dan sudah diubahkan menjadi baru. Kita ciptaan baru ya, diberi yang baru, yang lama sudah tinggalkan saja. Itu pesan Tuhan hari ini. Kita bisa melangkah dengan pasti ya bersama Yesus ya, dalam iman dan pengharapan. Itu pesan Tuhan hari ini. Saya akhiri acara ini ya. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Salam.